天高地厚。以大欺小。散开！把姐姐打得好疼好疼。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan series Donghua berjudul Martial Conqueror of the Cosmos episode 17 dan 18 ya. Seperti biasa, sebelum masuk recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Zuoyi dan rekan-rekannya yang menemui Jiang Han untuk mengajak Bang MC pergi makan siang. Sementara itu Tianxin yang menyerang Jiang Han sebelumnya ternyata merupakan anggota dari Aula Tianlang, karena setelah kabur dari Jiang Han dia bertemu dengan Tuan Muda Jin. Tianxin merasa sangat tertarik kepada Jiang Han karena Bang MC mempunyai kemampuan yang berbeda dibandingkan orang lain. Di saat yang sama Tuan Muda Jin memberikan informasi kalau semua token yang dimiliki oleh Jiang Lang merupakan token palsu. Tuan Muda Jin juga memberitahukan setiap anggota keluarga Jiang mempunyai segel bunga plum di dalam tubuhnya. Pada saat berada dalam bahaya, segel bunga plum tersebut akan memancarkan kekuatan yang dahsyat. 的令牌都是假的，梅花烙印。临危时，听说这老东西的鼻子。 Tianxin terlihat ingin memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Lu untuk membunuh Jiang Han. Sementara itu di sebuah restoran, Jiang Han mendapatkan hadiah dari pemilik resto karena keberhasilannya mengantar makanan ke semua pengunjung dalam waktu 20 detik. Hadiah yang diberikan oleh pemilik resto adalah makanan yang sangat disukai oleh Zuoyi. Akan tetapi tiba-tiba saja Tuan Lu datang ke restoran yang sama serta ingin membeli makanan yang dijadikan hadiah oleh pemilik restoran. Bahkan di sini Tuan Lu rela membayar 1 juta batu misteri kepada pemilik restoran agar dia bisa membeli makanan yang disiapkan untuk Jiang Lang. 多谢多谢。怎么嫌少？小的这就给您送过去。 Ternyata Tuan Lu sudah dikendalikan oleh jimat kertas Tianxin, jadi dia sengaja memprovokasi Jiang Lang di dalam restoran. Jiang Lang yang merasa tidak terima pun mencoba untuk mempertahankan makanan tersebut, namun Tuan Lu malah kembali melakukan provokasi dengan menumpahkan makanan hadiah di hadapan wajah Jiang Lang. 还是老夫就送给你了。 Sontak momen ini membuat Jiang Lang kehilangan kesabaran dan melakukan serangan kepada Tuan Lu. Namun karena ada perbedaan ranah di antara mereka berdua, jadi Tuan Lu berhasil membuat Jiang Lang terluka. Cukup beruntung Jiang Han datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. 找死！天高地厚。 以大欺小。 Hanya dengan beberapa kali serangan saja Jiang Han berhasil membuat Tuan Lu tidak berdaya. Setelah Tuan Lu tumbang, jimat kertas yang dimiliki oleh Tianxin pun keluar dan membuat Jiang Han sadar kalau Tianxin sedang menguji identitas asli dari Jiang Lang. Bang MC juga kepikiran tentang identitas keluarga Jiang yang sangat ditakuti oleh Aula Tianlang sekalipun. Namun karena Jiang Han belum mau menyelidiki hal tersebut, jadi dia langsung mengajak Jiang Lang untuk makan siang bersama. 他们谁啊？一群傻帽。你是茅房上出这么大动静？ Tiba-tiba saja Zuoyi menyambung pembicaraan karena dia sudah mendapatkan perintah dari ibunya untuk mengantar makanan ke tambang Long Yun. Jadi mereka semua harus segera kembali ke pavilion Yunmeng sekarang juga. Sementara itu di tempat lain, Ketua Balai Han masih tampak sangat marah karena cucunya Han Linfeng menjadi cacat setelah pertarungan melawan Jiang Han kemarin.
Di saat yang sama Han Jin mau memberikan informasi bahwa Liu Jindao atau paman Liu saat ini melindungi Jiang Han. Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan internal tentu tidak akan pernah bisa menyentuh Jiang Han sedikit pun. Bahkan jika ketua aula Tianlang yang bernama Jin Bubai membantu mereka, bantuan tersebut belumlah cukup untuk mengalahkan paman Liu. Namun karena aula Tianlang sudah mengajukan kerjasama, maka Han Jin mau akan memanfaatkan kekuatan mereka. 他越伤他不得，当年我加起来也挡不住刘金刀死。那你说怎么办？ Benar saja tak lama kemudian Tuan Muda Jin dan Tianxin datang ke kediaman keluarga Han untuk bertemu dengan Han Jin Mao. Singkat cerita, aula Tianlang dan keluarga Han sudah menekan kerjasama dan mengirim utusan untuk menghadang Jiang Han dan rekan-rekannya yang saat ini sedang menuju tambang Longyun guna mengirimkan sebuah makanan. Benar saja tak lama kemudian ketua Balai Han melihat rombongan Zuo Yi dan Jiang Han sedang melewati tebing Yuro. Ketika Zuo Yi dan Jiang Lang sedang membicarakan makanan apa yang akan mereka makan ketika sampai, Tian Yu memberitahu Jiang Han kalau dia mencium aroma monster besar yang berada di lembah yang mereka lewati. Tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi gelap karena kemunculan seekor monster ular besar. Monster ular besar ini diketahui sudah berada di tingkat ketiga atau memiliki ranah yang sama dengan praktisi Mountain NC. Sementara itu Tian Yu memberitahukan kalau monster ular besar merupakan salah satu monster yang tercatat di kuali binatang langit, yaitu ular iblis bayangan. Tian Yu pun segera meminta Jiang Han untuk mengambil darah ular iblis bayangan tersebut. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan jarum beracun yang sangat banyak. Formasi pelindung yang digunakan oleh Jiang Lang juga tidak bisa menahan banyaknya jarum beracun tersebut. Ternyata jarum beracun itu digunakan oleh pengawal wanita dari Tuan Muda Jin. Bahkan ular iblis bayangan juga dikendalikan oleh si wanita itu. Pengawal Tuan Muda Jin datang kali ini untuk membalaskan dendam kepada Jiang Han. Karena di pertemuan pertama mereka, Jiang Han berhasil membuat pengawal Tuan Muda Jin jatuh pingsan. 上回你把姐姐弄晕就 的就是他。你家主子呢？ Alih-alih merasa panik, Jiang Han malah meminta wanita ini untuk memanggil Tuan Muda Jin datang ke tempat ini karena wanita ini bukanlah tandingan untuk Bang MC. Namun si wanita beranggapan kali ini Jiang Han akan mokat karena dia sudah membawa ular iblis bayangan yang sulit untuk ditaklukkan oleh Bang MC. Zuo Yi tampak memanggil pengawal Tuan Muda Jin dengan sebutan nenek-nenek karena sedari tadi dia terus-terusan ngebacot tanpa henti. Pengawal Tuan Muda Jin pun membalas dengan berkata kalau Zuo Yi merupakan gadis bau kencur. 一点料都没有的臭丫头。 Siapa yang menyangka kalau pengawal Tuan Muda Jin sudah mempersiapkan formasi untuk memisahkan Jiang Han dan rekan-rekannya. Sekejap mata Zuo Yi dan yang lain langsung menghilang dan hanya menyisakan Jiang Han seorang. Jiang Han kemudian mempertanyakan apa tujuan dari aula Tianlang sebenarnya karena mereka sudah menyerang Bang MC ketika berada di kota gelap dan menguji identitas dari Jiang Lang di dalam restoran beberapa waktu yang lalu. Pengawal wanita Tuan Muda Jin menolak untuk memberitahukan tujuannya kepada Jiang Han dan langsung melakukan serangan menggunakan ular iblis bayangan. 乖乖束手就擒吧。 Wanita ini meminta Jiang Han untuk menyerah saja karena dia tidak tega merusak wajah tampan Jiang Han dengan ular iblis bayangan. Kau terlalu cepat untuk berbicara seperti itu, ucap Jiang Han sembari menggunakan kekuatan magis mode iblis. Mode iblis ini mampu melakukan serangan telak kepada pengawal wanita dari Tuan Muda Jin. 再是什么？ 把姐姐打得好疼好疼。 Akan tetapi wanita ini masih tetap tenang dan terus melakukan provokasi kepada Jiang Han. Ketika ular iblis bayangan kembali melakukan serangan, Tian Yu memberitahu Jiang Han titik inti dari ular iblis bayangan. Jika Jiang Han menyerang inti tersebut, maka ular iblis bayangan pasti akan mokat.
Benar saja, dengan perhitungan matang, Jiang Han menggunakan auman harimau hutan untuk menebas inti monster dari ular iblis bayangan. 给我将它撕成碎片！ Seketika ular tersebut pun langsung mokat dan Bang MC mendapatkan inti monsternya. Sontak momen ini membuat pengawal wanita Tuan Muda Jin kaget karena bagaimana bisa Jiang Han jadi sekuat ini. Kakakku tersayang, masih banyak yang belum kamu ketahui tentang diriku, ucap Jiang Han sembari bersiap melakukan serangan terakhir untuk mengakhiri perlawanan pengawal wanita dari Tuan Muda Jin. Satu tusukan bilah Bang MC berhasil membuat pengawal Tuan Muda Jin terkapar. Sementara itu Tian Yu lekas memberikan token magis kepada Jiang Han karena dia sudah menyempurnakan darah ular iblis bayangan. Penyerapan kekuatan token magis ini membuat Jiang Han berhasil menaikkan ranahnya ke Province Serenity tingkat ke-8. Selain itu Bang MC juga berhasil mendapatkan satu tambahan kekuatan magis. Kematian pengawal Tuan Muda Jin membuat formasi penghalang langsung menghilang dan mempertemukan kembali Jiang Han dengan teman-temannya. Jiang Lang menyebut kalau formasi penghalang sudah mengurung Jiang Han dan membuat Zuo Yi begitu khawatir. Qibing sendiri meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati karena dia khawatir masih ada rekan dari pengawal Tuan Muda Jin yang lain yang sedang mengawasi mereka saat ini. Karena tempat ini belumlah aman, maka mereka harus segera pergi secepat mungkin. Sementara itu mayat dari pengawal Tuan Muda Jin tiba-tiba saja berubah menjadi seekor kupu-kupu. Di saat yang sama Ketua Balai Han tampak semakin kesal karena Jiang Han berhasil selamat lagi. 但所劫阵法精妙难破。 江寒， Scene kekesalan dari Ketua Balai Han ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.